Berangkat karena itu nyebrang jalannya rame, diantar pulang. Nah, sampai suatu ketika menjelang Natal, Romonya sakit. Nah, Romonya sakit. Sebelum Romonya sakit, dia beberapa minggu sebelumnya, dia sempat dengar Andi datang ke gereja, dia berdoa, Tuhan, sebentar lagi engkau ulang tahun. Engkau mau kado apa? Aku mau kado engkau. Tapi Tuhan jangan ngintip. Tuhan kan maha tahu. Aku mau kasih kado, tapi kalau Tuhan udah tahu kan gak surprise nanti, gak ada kejutannya, gak asik Tuhan, gak keren, capek deh. Gitu kan. Kalau Romonya yang dengar di belakang mimbar, ya senyum, ya udah, terus dia terpulang lagi. Nah, suatu ketika Romo ini sakit. Sama Romo yang sakit, masuk rumah sakit, kapel tadi kosong. Nah, sama kapel ini kosong, dewan gereja bilang ini harus diganti sama seseorang. Siapa? Lalu rapat jemaat kayak gini. Siapa yang ganti? Dipilihlah 4 orang suster. Susternya ini ternyata terkenal suster yang paling galak, paling sangar, badannya gede gitu ya, gemuk, gede, galak lagi. Nah, disitu 4 orang ini tadi, susternya bilang sama jemaat, siapa yang protes kalau kami yang menjaga gereja ini selama Romo di rumah sakit? Jemaat yang lain cuma diam karena mungkin termasuk anggota suami takut istri atau gimana nggak tahu juga. Jadi jemaat yang lain diam. Nah, waktu itu akhirnya setuju, semua jemaat setuju bahwa 4 suster ini akan menggantikan Romo. Nah, akhirnya digantilah sama 4 suster ini. Lalu 4 suster ini tiap hari, karena mereka suster, kerjanya mereka berdoa. Dan mereka kalau berdoa berlutut di hadapan Tuhan, lalu Tuhan Allah kami yang maha baik, sampai berdoa seperti itu. Nah, menjelang satu malam sebelum Natal, Andi datang, dia bawa kado. Dibungkus rapi, lari masuk ke gereja. Dari depan pintu gereja begitu masuk dia, Tuhan, aku datang bawa hadiah. Begitu dia teriak gitu, dia gembira, dia mau berikan hadiah Natal, kado ulang tahun buat Tuhan Yesus. 4 suster tadi yang lagi berdoa dengan kusyuk ini langsung siapa itu langsung oleh langsung begitu lihat Andi, suster yang badannya bilang, dasar anak setan, langsung tarik keluar. Kamu jangan rame-rame sini, kamu tahu nggak ini gereja bukan tempat mainan. Lalu Andi, enggak, aku cuma mau berdoa, aku mau kasih kado buat siapa? Romo tidak ulang tahun bulan ini. Lalu tadi susternya tarik Andi, seret keluar dari gereja. Andi meronta-ronta, dia coba nangis. Begitu Andi diseret keluar dari gereja, pintu gereja ditutup. Jebret. Andi duduk diam di depan gereja, nangis dengan kondisi dia hancur hati. Dia bilang, Tuhan, aku gimana, aku tidak bisa kasih kadonya ini ke Tuhan. Lalu dengan hati yang hancur karena dia tidak bisa beri kado, dia pegang kadonya, dia pulang. Ketika dia menyeberang jalan, karena dia dengan kondisi menangis, mata berkaca-kaca, dia tidak sempat lihat jalan. Dari arah samping sebuah truk, jalan cepat, tabrak, des. Andi ditabrak dan tidak butuh waktu lama, meninggal anak ini meninggal dengan kondisi dia pegang kado tadi. Ketika dia pegang kado tadi, badannya berlumuran darah, tulangnya patah, dan orang-orang warga sekitar itu yang datang tidak berani mengangkat mayatnya atau memberitahu keluarganya juga tidak berani, karena mereka tahu ini anak paling kecil dalam keluarganya, yang paling disayang dalam keluarganya. Lalu keluarga cuma itu ngelilingi, nggak berani ngapa-ngapa, sampai akhirnya datang seorang pastor muda. Dia datang dan gendong Andi. Lalu, bolehkah aku mengantar Andi ke rumah orang tuanya? Dia tanya kepada warga sekitar. Warganya bilang, oh boleh, silakan. Karena mereka tidak tahu mau ngomong gimana sama orang tuanya Andi. Ini anak kesayangan orang tuanya. Lalu pastor tadi mengangkat jenazahnya Andi. Bajunya kena darah-darahnya Andi.
lalu diantar ke rumahnya. Sampai di rumahnya, pastor ini berbincang-bincang sebentar, ngobrol-ngobrol. Setelah itu pamit pastornya. Nah, lalu keesokan harinya, selang beberapa hari, Romo tadi yang sudah tua, dia sudah sembuh, keluar dari rumah sakit, dia dengar cerita yang tentang Andi itu, langsung dia lari ke rumah Andi. Dia ketemu orang tuanya, dia tanya, dia menyesal, dia bilang, wah saya menyesal sekali kalau hari itu saya ada, saya tidak mungkin biarkan kejadian ini terjadi. Tapi Romo tadi begitu dia lihat orang tuanya, kaget. Orang tuanya begitu tenang, begitu, ya seperti damai hatinya, seperti tidak ada apa-apa. Lalu Romo tanya, kok bisa seperti itu? Lalu orang tuanya Andi bilang gini, ketika kemarin Andi meninggal, ketika kami melihat jenazah Andi, jujur hati kami hancur. Hati kami itu seperti tidak tahu lagi harus gimana. Tapi hari itu pastor muda yang datang membawa jenazah Andi, wajahnya begitu teduh, wajahnya itu damai. Ketika lihat kami, dia berkata, dan dia lihat Andi, mulai hari ini engkau akan selalu ada bersama-sama dengan aku. Lalu sebelum pastor tadi pamitan dengan keluarga, pastor muda tadi dia bilang, bolehkah kado yang Andi bawa ini tetap aku miliki? Lalu keluarga Andi bilang, mari silahkan. Karena sebenarnya keluarga Andi juga tidak tahu ini sebenarnya kado buat siapa. Karena Andi cuma bilang, ini kado buat sahabatku yang paling baik. Andi cuma bilang gitu. Jadi ya sudah, mari silahkan. Lalu keluarganya Andi pikir pastor muda ini sahabatnya Andi itu yang dia sering ceritakan. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya Andi yang dimaksud sahabatnya itu Tuhan Yesus. Nah, waktu selesai dengar cerita gitu, Romo itu kaget. Tanya, seperti apa pastornya? Masih muda, perawaannya gagah, dia pakai baju putih. Lalu dia bilang, kado ini bolehkah masih tetap kumiliki? Waktu itu Romo ini ingat hari itu ketika Andi berkata, dia berdoa, Tuhan, aku mau beri kado untuk engkau. Tidak ada yang lain selain Andi, Romo itu dan Tuhan Yesus. Pastor muda itu sendiri, ada Tuhan Yesus sendiri. Apapun pemberian kita hari ini, sekecil apapun, anak kecil itu bisa beri seperti apa? Tidak bisa beri seperti yang mahal-mahal seperti kita bisa beri. Tapi yang lahir dari ketulusan, dari cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Tuhan lihat, dan itu membuat apa? Berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, saya undang pemain musik.